Hari bersama Oki Rengga dan Dokter Tirta. Pertama-tama saya mau minta maaf banget ya Oki ya. Kenapa? Iya kan kita kan pengen syuting dengan vibe yang enak nih. Tadi lo pas dateng harus lihat Dokter Tirta lagi Marah-marah. nasehatin. Oh iya. Dia kayak sejawat. gitu. Dia kayak gitu tuh aku baru tahu. Kukira tuh kayak kan di depan kamera tuh wise ngasih informasi. Ternyata ketemu juniornya tuh. Juniornya tuh kayak, "Ya kamu jangan gitu." Edan! Jadi gue kasih tahu konteks ya. Gue kasih tahu konteks. Dokter, Gak nih kok gini kalau ini. Ganti kamar. Anda dapat kesempatan buat menjelaskan. Iya, ada hak jawab nanti. Oki menceritakan dari sudut pandang dia. Iya. Dokter Iksan lagi mampir ke sini mau bawain kopi. Oke. Datang. Oke. Kopinya kita terima. Oke. Dokter Iksan minta waktu Untuk? ngobrol tuh mereka berdua. Iya. Anda datang. Yang Anda lihat. Nah aku lihat lagi kayak senior lagi nasehatin juniornya. Nggak bisa kayak gitu. Dokter Isan nanya sesuatu dikit aja. Kayak, emang udah pasti tuh? Ayo coba jelasin semua segala macam. Dokter Isan kayak, aduh aku salah nih kayaknya ngomong. mati. Itu yang dia lihat. Itu yang kita lihat. Kan dia ngelihat. Enggak, dia kan ngelihat. Nggak tahu, kita kan nggak tahu. Dia ngelihat. Di sini ada dua anak magang yang mungkin juga melihat hal yang sama, berpikir yang sama. Kamu tadi foto bareng lo ya. Jujur, kamu dukung saya lo. Baik kan saya? Jadi Saya Anda baik kan? Baik lo. baik tapi nunjuk. Baik kalau saya. Baik. Karena dibilang Bang Radit, wah ini tadi dari sini nih. Ya, tadi kan agak minggir ke TV. pinggir nih, ke TV. Terus tiba-tiba Tiba-tiba jalan-jalan. Terus ada asumsi, sebenarnya Dokter Isan udah mau pulang. Ya, soalnya kan dia mundur-mundur terus. Udah mundur-mundur terus mau pulang. Tapi ternyata Dokter Tirta kayak, kalau dikasih tahu tuh jangan mundur-mundur. Dokter. Ini saya boleh mulai jawab. Boleh. Silakan. Apa yang terjadi? Apa yang Jadi terjadi Dokter tadi? Isa tuh lagi curhat mengenai profesi, persimpangan. Jadi dia kan pinter, public speaking pinter, terkenal di medsos. Dia Oke. sekarang di persimpangan. Apakah faktor utama yang menentukan kapan dia harus ngambil spesialis apa enggak? Nah, saya menjelaskan dari berbagai POV dokter yang ada yang manajemen, ada yang pengusaha, ada yang jadi stand up, ada yang jadi penyanyi, Dokter Tompi. Ada yang ketangkep polisi? Lah banyak ada aja kasus-kasus Iya, kan. betul. Ada aja. Ada aja. Ya kan ada aja pasti Bang. Kita nggak tahu sedunia ini pasti ada aja lah tapi udah ketangkep. Di negara lain Bisa ada aja. jadi Bisa ada di aja. Tanzania, Iya. di Romania, Di Kongo mungkin kita Iya. nggak ada yang tahu. Oke deh. Lalu terus tapi bener nasehatin soalnya kita ngeliatin nih jujur ya Iya. kita nggak ngurang-ngurangin. Dokter Iksan nih tangan di belakang Tangan di belakang gini. dia gini Tunduk. Ketika Framing. nah dia gini Nggak ada, dia nggak duduk ya. Loh, ada momen ketika Dokter Tirta ngomong, ya pokoknya gini. Dia gini aja. Otak kayak hancur. Bisa ditanyakan nanti kita harus klarifikasi sama Dokter Isan. nggak apa-apa. Berapa dia? nggak apa-apa Bahkan ada momen Nggak apa-apa. tadi sebelumnya ada Carlitos. Siapa? Si Ageng Carlitos. Ageng Carlitos. Dia duduk. Kan kita sama-sama ngeliatin Dokter Tirta. Iya. Carlitos sampai ngomong gini, Bang Radit, itu Dokter Tirta kalau lagi kayak gitu tuh lama nggak Bang? nah Kayak gitu. sumpah kalau itu bener Enggak, jadi bener Anda denger kan Denger. sebagai saya tuh anggapnya semua dokter yang lulusnya tuh Di bawah. di bawah saya itu AD. Jadi kalau tanya harus tak jawab sampai detail. Apalagi soal dia bilang, dokter kan sudah influencer, apa yang memutuskan kenapa? Pertanyaan dia gini, kenapa dokter nggak spesialis? Terus gara-gara aku memutuskan nggak spesialis, dia malah memilih untuk aku pengennya kayak dokter. Tak jawab, aku tuh outlier. mau ngikutin Anda tapi Anda malah Jangan jangan dulu, nanti kita jangan. bersaing Bukan. ya nggak tahu saya cuma aja ini tinggal dibilang Ya, tapi enggak. betul, kan Tapi nanya. iya kayak kita nanya Aku tuh takut gara-gara di medsos kita dapat fame, dapat apa, kita malah berhenti Oke. buat sekolah dan kita berhenti buat untuk ya udah mending jadi penghibur atau influencer aja gitu loh. Oke. Nah, akhirnya aku Oke. nerangin secara breakdown, outlier karena ini karena itu, dan aku menyarankan dengan otak seencer itu, seencer Isan tuh pinter banget. Pinter dia banget. harusnya spesialis. Oh, berarti itu nggak marah. Nunjuk itu artinya apa tuh? Kayak cuman ngasih tahu aja, gestur aja. Nunjuk tuh karena aku bilang kamu harus bisa memilih sesuai dengan kemauanmu. Bukan karena aku yang bilang kamu harus mendengarkan. Karena Tirta yang bilang. Oh. Nah, cara untuk mengetahui keinginan kita, kamu harus menjalani. Jadi jangan buru-buru. Oke, jadi kita ngeliat bagian nunjuknya ya, tapi lama-lama Anda tadi tangan udah mulai gini. Gini kan gini tadi. Yang kita Jangan lihat cuman buru-buru. ini, jangan buru-buru. Iya. Gini. Tapi Iya. ternyata pada akhirnya ada Berarti, gininya. berarti bukan jalan jongkok, jalan jongkok. Bukan. Ya nggak
makanya saya mastiin. Saya nggak suka bullying. Nggak suka bullying. Nggak suka bullying. Jadi Iya. dia tuh pengen buru-buru. Jadi pengen sekarang tahun depan spesialis, tahun depan master. Aku bilang, toh spesialis maksimal 35. Nggak ada salahnya kamu praktek sambil bermedsos. Nanti lihat jalannya kemana. Oh, Nah, akhirnya berarti dia emang setuju. nasihati aja. Ya karena Itu dengan nasihati. nasihati kayak gitu, kayak kau dulu nasihati aku pas marah-marah. Tirta, ya Anda pernah marahin dokter Tirta? Pernah. Aku nggak marah. Tapi Aku bilang kesel sama dia. Kalau sempat punya masalah, kayaknya aku ajak ribut dia. Aku bilang gitu. Tapi ngomongnya dengan tegas. kapan di Di kesempatan podcast apa? agak lain. Oh. Udah lama. Tapi sekarang, tapi aku bilang lagi, orang yang nggak ketemu langsung sama dokter Tirta itu pasti mikirnya dokter Tirta tuh tukang marah dan emosian. Padahal pas ketemu langsung tuh lebih marah. Tapi dia ngomongnya gak gini. Dan lebih emosian. Ngomongnya gini, aku praktekin. Kau, aku kalau misalnya nggak tahu hasilnya, ini orang kalau ketemu aku senggol, kukas gitu dia ngomong hasilnya. Sama. Tapi pas awal lihat persona dia di medsos kayak gitu. Iya, awal. Nyebelin nggak? Nyebelin aja. Gitu. Karena waktu itu adalah momen, ini sebenarnya momennya lucu kali nih. Momennya lucu kali menurutku. Yang bikin aku kesel kali sama dokter Tirta. Aku tuh ngikutin dia gitu. Seneng aku secara karakter, edukasinya bagus nih. Bagus nih. Jadi ada momen gini. Dia kan dulu gila apa-apa produk lokal. Ya. Oke. Hah? Sepatu brand-brand lokal. Iya, zaman itu. Iya kan, zaman itu kan dia, ayo kita cinta produk lokal. Jadi ada momen dia ngasih barang ke Rachel Chia, Rachel Chia tahu. Iya, Nike dan Rachel Chia. SB. ngasih Nike dia. Endorse. Katanya kau produk lokal, kenapa ngasih ke Karena orang dari Nike? Oh, Iya, jadi lo kesel. Karena nggak ada size itu. Nggak kesel, aku lebih ke bacot nih kau berarti gitu. Karena gak ada size-nya. Brand lokal yang Sasaet itu ya, itu size 37 jarang. Itulah problemnya. Sekarang sudah banyak. Nah, tapi ternyata kalau udah tahu penjelasannya gini kan masuk di akal. Bener, soalnya kita kadang salah ngerti Salah aja. ngerti. Betul. Kan banyak orang salah ngerti Anda. Mungkin tadi Oki pikir kan Anda tadi marahin Marah-marah dokter sama Iksan. dokter Iksan. Itu nggak marah-marah ya? Iya, Iya. iya, padahal kan enggak. Padahal Iya, enggak. Mungkin Anda tapi, pernah ngeliat. tapi memang saat itu sih agak tadi yang pas sama Isan tuh harus tegas. Iya, agak passionate. Karena dia tuh menganggap, wah kamu ternyata nggak spesialis bisa dapat income dan gede. Nah takutnya nanti seangkatannya Isan tuh nganggap, wah jadi dokter influencer aja ya Tirta. Nah, itu aku malah nggak Bener. kurang. Tapi emang gaji dokter itu tidak terlalu besar. Lah betul kan? Kalau tadi sempat teman-temannya berpikir kayak gitu, emang kurang, dok? Ya, Nggak, gini deh. ya jawabannya fakta. Emang Tidak terlalu besar. tidak terlalu besar. Kalau Swasta. umum, Iya, kalau umum. Kalau umum. Baik swasta maupun negeri Iya, sama. aja. Oh, sama aja. Dan untuk dokter umum bisa dibilang proper itu harus praktek lebih dari satu tempat, maksimal 3 tempat. Betul. 3 tempat itu udah bisa layak hidup. Ya belasan juta lah. Belasan juta udah oke ya. Umum ya umum. Itu Ya, nggak oke. dokter umum. Dokter umum tapi ya 3 tempat praktek jadi nggak punya hidup. Makanya dengan satu-satunya cara supaya dia bisa affordable hidupnya, maka dia harus meningkatkan kemampuan jadi spesialis. Jadi spesialis. Nah, terus kan orang bilang, "Oh, tapi dokter Tirta bisa hidup gitu." Dokter Isan bilang, Ya. dikarenakan aku outlier, aku sudah memulai bisnis yang di bidang sepatu itu dari semester 1 dan aku punya Betul. privilege orang tua. Nah, itu yang dia nggak tahu, maka aku terangin dengan wah gitu. Supaya dia mengerti. Bahwa ini bukan goal akhirnya, endingnya aku juga sekolah. Karena dia passionate ngeranginnya, itu yang membuat kita salah ngerti. Betul. Mungkin karena lo pernah lihat dokter Tirta waktu di kota mana dia stand up terus ngajak ribut penonton. Mungkin lo Gak pernah. Wah itu saya. Oh itu lu. Oh itu lu. Itu dia. Itu dia. Salah. Tapi betul ucapannya bahwa Itu saya. pemasukan buat brand lokal tuh size-nya yang paling kecil sama size paling besar tuh sulit. Oke. Jadi mentok tuh cuma ngasih 40 sampai 44. Sampai 44 ya? Iya benar. Betul, karena kalau luar tuh bisa di 45, 46, paling kecilnya bisa di 37. 338. Jadi Iya. jarang ada brand tuh berani membuat size kecil-kecil terutama sneakers. Bahkan sampai hari ini kah? Iya. Oke. Oh iya bahkan sampai hari Ya, ini. kecuali yang beberapa. Jadi segmented ada brand cewek ya brand cewek. Oh gitu. Sekarang udah gak ada identitas lokal brand. Sekarang semua brand. Jadi brand katanya yang ngomong tuh
Teman-teman, kalau kamu mengkotak-kotakkan Tir, itu nanti seolah-olah kita tuh berperang lawan brand asing. Jadinya gimana? Ya kita harus seimbang. Oh ya udah, tak dengerin dulu kan Ya udah, melawan. dulu anak ngelawan. Dulu, wah, nggak setuju deh. Nah, sekarang, oke. Tapi di sini ditulis nih ya, yang nyiapin pertanyaan hari ini itu kan anak magang kita. Masa pertanyaannya, ke Oki, lo kan orangnya keras, suka marah-marah. Buat apa? Kenapa nih anak magang kita nih? Ini yang tanya. Iya tuh. Oh itu, ini Orangnya keras, suka dari dulu emang kayak gitu. marah-marah. Itu, buka ya. Dia itu tuh menjatuhkan citraku. tapi marah barusan. Itu nggak marah, Bang. Senyum tapi geram itu katakannya. Tapi dalam hati memang binatang. Tapi lebih lembut aja. Lebih lembut aja. Karena Oki ini terakhir cerita ke saya, dia terapi. Terapi Hipno. untuk emosinya Hipno, dia. hipno. Dan dia jauh lebih tenang sekarang. Kok ketawa? Sejak kapan? Oh, udah lama, Dok. Pas kita syuting podcast itu kamu mau mukulin aku itu? Belum itu. Oh, Nah belum. iya, dia berubah. Matanya lebih teduh. Ngantuk. Ini ngantuk, Bang. Lu lebih teduh. Iya, serius. Kelihatan loh dia lebih teduh. Aku lebih wise aku Tuh. sekarang, Dok. Masa Nggak sih? Iya. Yang anakmu mau kamu apain tuh? Mau lo Ya, aku turunin marah-marah, jalan aku ya? marah-marah. Mau iya. diturunin jalan Aku terus turunin. akhirnya Aku minta maaf berantem, kan? Ya. Minta maaf sama aku. Berubah beneran. Berubah dia. Kita di agak lain tuh tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini, tahun lalu ya? Tahun lalu kan belum. Dari pakai setelah hipnoterapi sekarang lebih damai. Jauh lah aku. Jauh. Dia udah cerita dia jauh. Aku belum pernah. Nah, ada tuh merasa punya masalah nggak tapi sama emosi? Ya punya. Langsung aku. Jelas punya. Masa tidak bisa dilihat? Iya. Makanya saya tidak mau bermain thread lagi sama X. Mengurangi medsos. Pada momen apa di saat kalau Oki kan cerita itu momen pas dia marahin anaknya dia sadar kayak gue butuh ini deh, Ya. butuh terapi deh. Ada momen apa? Berantem sama akun anonim. Random. Soalnya itu kulakukan juga dulu. itu terus istriku tuh sampai bilang ini udah jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya. Dari jam sama orang yang Anda tidak tahu. Dari jam 9 malam sampai jam 3. Oh my god. Terus istriku tuh kan gak mau kalau gak selesai. Terus udah jam 3. Ntar lagi azan subuh, kamu mau sampai kapan? Sampai selesai! Sampai ada yang ngalah! Sampai ada yang ngeblok! Dia yang ngeblok. Menang So, dia. Anda merasa kayak Menang! puas gitu. Puas. Terus habis itu besoknya bangun siang kan. Jam 1 siang. Ya, ciri. Itu aku ngerasa jam 1 siang bangun teler gini, latihan gagal, meeting batal semua. Akhirnya refleksi. Goblok tenan ya. Terus sampai sekarang nggak tahu siapa itu orang. Gak tahu orangnya siapa. Akhirnya sejauh itu wah ini impulsifku parah, deaktif aja lah gitu. Oh, nah ke terapinya dia. Terapinya Oki kadang-kadang dia datang cuma buat tidur doang. Diapain sih kalau hipnoterapi emosi itu? Ngobrol aja. Sampai nangis. Jadi dia tahu dia punya masalah, Ya, nangis. ngobrol. Dia punya metode lah. Mereka punya metode sendiri. Gak pernah, aku belum Tapi pernah. basicnya, rata-rata itu semua merekanya dokter. Basicnya. Oh ya betul. Ini dokter apa? Nggak tahu. Psikiater ya? Bukan. Si- Bukan, penyakit nggak dalam. harus. nggak Dokter harus umum ya, gitu. dokter umum. Dokter umum gitu. Uti ini kayaknya dokter gigi atau apa gitu. Uti itu siapa? Panggilannya. Oh, oke. Tapi Bang jujur Bang, habis kita podcast itu Bang, itu banyak sekali orang nge-DM aku bertanya itu tempatnya di mana. Aku bener nggak ada aku jawab. Aku minta maaf karena Uti itu tidak seterbuka itu juga. Oh. Menerima pasien banyak ya? Menerima pasien banyak. Dia juga secara kondisi sudah tua. Yep. For fun aja juga kali buat dia. For fun. Tapi bayar kan? Bayar. Ada rate-nya? Dia kasih rate. Dia kasih rate. Oh, ada rate-nya. Cuman dia nggak yang hari ini saya ada 3 pasien, hari ini enggak, sehari 1 cukup begitu sama dia. Udah karena Kadang dia datang buat cerita terus tidur. Bisa gitu ya? iya. Tapi dia berubah, jujur. Sejak kapan? Aduh. Kerasanya. Sejak terakhir dia datang ke podcast, tapi bener Ki, bener matanya beda banget. Oh iya Bang. Iya, matanya lebih teduh. Tuh, dia Tuh. senyum-senyum. Dulu Enggak, nggak sekarang gini. giginya lebih putih karena di veneer gitu. Mana ada aku pinir ini. Itu parah. Oh iya. Ada momen. Gagal ya. Bukan gagal. Aku kalau dituduh-tuduh masih nggak terima. Yes. Sekarang aku tuh udah marah-marahku udah di dalam mobil. Gini, Oh, nggak tapi buka nggak kaca. tapi nggak ada orang lain yang lihat. Iya di dalam mobil marah tapi di dalam kaca aja gitu. Nggak ke objeknya. Nggak ke objeknya. Kalau dulu kan buka kaca, goblok gitu-gitu. Oh, aku. kayak ini kayak
Kayak Anda. Enggak sih. Saya kalau di mobil nggak marah. Tapi Lebih ke media sosial ya chaos, gampang kepancing. dunia nyata. Ada yang nyelip antrian Anda, marah nggak? Enggak. Oh, iya? Di dunia nyata tuh malah kontrol Bioskop Nggak pernah. Sebelah berisik kayak Nggak kemarin pernah. kita nonton tuh. Nggak pernah. Enggak. Dunia Wah, ini nyata malah curhat, aman. ini barusan curhat deh. Soal gue lagi nonton Spider-Man berisik sebelah gue. Itu Pak Tendang. Oh, Waduh. lo katanya udah hipnoterapi. Iya. Ya kan bang, aku enggak. Gua ini Apa? suruh. Enggak aja. Aku tuh mulai malah justru tahu toksiknya di sosial media itu gara-gara ketemu sama Guntur. Oke. Guntur, Oh, Guntur. itu boleh tuh ceritain tuh gimana. LDP last day. Iya. Jadi Guntur itu tiba-tiba cerita dia tuh sering deaktif medsosnya. Jadi kalau lagi burnout, Instagramnya di delete. Oke. Deaktif. Terus akhirnya dia tanya, aku tanya, kan ada brand. Terus jawabannya adalah sesimpel ini. Aku nggak mau spending waktuku terlalu lama di media sosial untuk berantem dengan seseorang yang nggak aku kenal, padahal aku udah 35. Karena yang paling berharga dari hidup adalah momen. Wah, itu kena aku coy. Gimana caranya? Terus pas dia lihat, ya memang betul Instagramnya udah di-handle admin. Dia ngupdate hanya keperluan marketing. Tapi gatel nggak sih Anda? Kan biasanya Awalnya iya. Di thread pasti kayak Awalnya iya. gitu kan. Sering tanya istri, ini gimana thread? Ada yang bahas aku nggak? Ada bahas aku? Nah, awalnya gitu terus. Kok Anda nanya kenapa harus banget nyari-nyari yang bahas? Beneran dibahas. Oh, soal berhenti. Iya, jadi aku lebih masih penasaran. Akhirnya sekarang sudah enggak. Dan ternyata damai. Jujur damai. Karena gue nggak punya thread sama ex. Damai banget, damai. Jadi akhirnya, kenapa kau tahu dia? Aku exku hilang. Di report. Nggak tahu hilang setelah kasus Kanjuruhan. Oke. Aku. Oke, Habis itu aku udah nggak pernah mau main X lagi. Sekarang, Oke. Sekarang mencobalah memulai di threads. Lalu. baru sebulan Lalu. Nah, tapi aku sekarang sudah bisa menghandle itu. Nggak, padahal udah Aneh-aneh tuh ya. wah, banyak momen kayak tapi ada momen aku kemarin rame di threads. Semua buzzer Itu kata kerja ya. kata kerja. Tapi sekarang udah Itu buat fun tapi kan? Iya. Dan satu hari aja. Oh. Satu hari. Hari berikutnya tuh aku udah cuman ngasih informasi ya kondisi lagi kayak begini lagi. Udah kayak bisa ngontrol. gitu. Udah nggak ada bisa lagi. santai. Wis dan damai, tenang. aku wis damai. Tapi meskipun kayak gitu, saya tahu momen dimana kita lemah tak berdaya masing-masing dari kita. Meskipun kita suka emosi atau Anda suka emosi. Saya tahu. Apa? Demam kan? Dan flu. Wih. Ketika nggak usah pakai UE, nggak usah pakai buang muka sampai UE gitu. Kalau demam sama flu, lo pasti nggak berdaya kan? Parah. Iya kan? Kayak gue dikasih tahu istri gue, saat yang gue nggak bisa kerja tuh nggak ngapa-ngapain tuh pas demam sama flu karena suka ngeringkuk gitu kalau gue. Iya, Gue biasanya kayak gini. Bener. Makanya itu Di paling tempat tidur. itu adalah sakit yang paling Menyiksa. menyiksa buatku. Kapan terakhir demam sama flu? Oh, udah agak lama sih memang, Bang. Tapi kalau udah mulai demam sama flu aku udah kayak jangan ada, udahlah tolonglah. Aku Mas Almi ngomong? Hah? Siapa yang ngomong? Iya. Udahlah, tolong lah. Ya udahlah mau tidur aku tolong Iya, pusing lah, sih. jangan ganggu lah. Saking pusing nggak bisa tidur kadang-kadang tuh. Ya baru tidur masuk anakku, ya katanya. Dipanjat badanku. Dipijet itu ceritanya. Enggak dipanjat, dipanjat, diinjek-injek aku kayak. Aku bilang langsung ku WhatsApp istriku, "Ma, tolonglah ini Ma, janganlah di kamar dia." Nggak sanggup aku. Iya. Ada demamnya aku pikir. Iya, kadang-kadang suka halu-halu gitu kan. Padahal lebih banyak lagi cederaku yang lebih parah. Aman-aman aja maksudnya kan. Lutut Iya, pernah ya? Lutut pernah Itu aku. lebih parah dari demam. Makanya. Kalau flu, Anda kapan flu sampai Itu 4 bulan lalu. itu gara-gara kecapean atau? Gak tahu, mungkin kelelahan apa gimana dan memang berat banget buat bangun, buat latihan, buat kerja nggak bisa. Kelelahan tuh bisa micu flu nggak, Dok? Bisa banget kan imunnya pantes. turun. Karena imunnya turun. Imunnya turun. Itu lagi flu tuh momen yang paling Dan aku ada riwayat sinusitis. Jadinya tuh kalau udah flu, hidung butet, wah pening Mbak, sini Mbak. Sinus tuh yang sampai ke bawah sini kan? Iya kan Apa gimana sih? sinus tuh ada banyak. Setiap tengkorak manusia ada sinus. Ini ada satu frontal, maksila, terus etmoidal, lah gini lah. Nah dia tuh ada lendir yang mengalir. Nah aku Oke. ada riwayat radang sinusitis kronis. Oke. Kalau sekali flu, pilek, itu bisa menyumbat di sini. Wah itu sakit perubahan posisi. Jadi perubahan posisi tengkorak gini, nyerinya di muka. Karena ingusnya di sini. Iya. Berarti cara ngeluarinnya gimana? Ya pakai obat. Pakai obat atau ke dokter THT. Atau pakai obat-obatan yang sudah ada yang aku pegang. Kan ingusnya di sini. Ya Keserap. bukan keserap. Semua lendir Ngalir itu jadinya? ngalir ya, harus ngalir. Keluar. Irigasi sendiri.
Nanti yang ada tutorial di YouTube namanya nasal irigasi sendiri, pakai NaCl terus cuci hidung. Cuci hidung. Oh yang disemprot itu loh. Iya, supaya alirannya hilang. Wah itu udah chaos, aku nggak bisa mikir itu. Dan paling parah, aku kan tiap minggu harus Jakarta Jogja. Oke. Dalam posisi sinusitis, flu, terbang, pas lagi naik, wah sakit pak, nggak tekanan berbeda kan, sakit, Iya. nangis itu. Iya. Jadi pas ditanya, Sampai nangis di pesawat tuh agak aneh sih. Ditanya sama orang, dokter Tita ada apa? sakit ini, aku sinu. Mau makan yang lain? Jangkrik, enggak, ini terlalu exaggerated ya. Saya pas nangis ditutup-tutupi sih. Enggak lucu juga nih pria bertato nangis sendiri. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi masalahnya katanya gara-gara pilek. Katanya kalau demam enggak apa-apa nih, kita main ini. Pernah nggak nangis dok di depan umum dok? Jujur. Kalau depan umum nggak pernah. Ya itu yang pesawat sakit. Itu nangis beneran. Sakit nangis. Oh, Aduh, sulit dibayangin. Coba tanya teman-teman yang sinus tapi lagi naik pesawat. Itu air mata pasti keluar, Pak, dari mata. Sakit banget. Air mata pasti keluar dari mata ya. Air mata. Ya, kalau ingus dong dari hidung. Ya kan ada yang ngomong. Oh, ya kan betul. Mana sih ada? Dia yang ngomong, dia yang marah Betul, sendiri. Tapi pernah nggak flu mempengaruhi pekerjaan? Kalau saya pernah waktu itu. Sama lah, cuti lah 3 hari. Oh kalau waktu itu gue mau take VO. Lagi syuting film bahkan. Sama bang, aku syuting film. Flu berat. Berubah suaranya. Suara bindeng. Betul. Koyo sama. Ada pernah flu gak sih? Kenapa jadi berubah orang? Aku sih jadi suaranya jadi gitu tuh, Iya. yang berubah. Jadi yang benar sama saya. Padahal mau ada adegan loh. Adegannya adegan drama kan. Betul. Cuma sama itu. Nggak jadi drama. Nggak jadi drama. Cium. Kan adegan drama. Iya tapi Kalau lagi flu adegan ciuman, Ular. betul. Iya. Satu Selesai kru kita kena. adegan tep, lawan main di belakang. Acem. Acem. Tahu deh yang pernah adegan ciuman. Oh, iya, Bo. Tahu deh. Tapi kan melaki. Tahu nggak sih dokter Tirta? Nggak tahu. Nggak Dia nonton ciuman dia sama berarti. Boris. Astagfirullah, iya po. Anda nggak nonton naga lain Yang dua? terakhir enggak. Oh. Yang terakhir enggak. Enggak ada. Iya, Ya, ada. dia belum ada waktu nonton. Iya, Ya betul. iya. Kerja terus ya. Nyambut Iya. gawe. Makaryo. Tapi si sound recordist gua, si Aan, pernah kerja sama Aan nggak? Pernah. Sama si Aan. Itu gue flu berat dok. Flu berat lagi syuting film. Dan akhirnya kan gue cerita kan ini gimana ya supaya tetap aman gitu. Gampang Bang Radit aman kata si Aan kayak gitu. Bener. Filmnya tayang, bintang hilang. Tapi Enggak ada tapi. Diapain? Enggak tahu si Aan ini. Oh, diopretnya aja. Iya. Oh. Kalau lu gimana waktu itu? Orang sound tuh ajaib lah. Jadi fakta di balik agak lain satu, itu kita day one syuting pasar malam, itu di kampung lagi ada pesta dari pagi sampai jam 11 malam. kedengeran dong soundnya. Kuat banget. Bambu. Pas lagi syuting kedengeran. Lagi syuting kedengeran. Lalu? Jelas. Ko Ernest bilang, ya udahlah lanjut aja gitu. Mau kayak mana nggak mungkin kita nggak syuting. Paling Nanti dubbing ya? dubbing gitu. Cuman kan udah mikir, panjangnya lah ini dubbing. Karena paling nggak 5 sampai 6 scene kan. Ternyata tidak ada yang didubbing Dan bersih. dan Clean. bersih. Caranya gimana? Gokil. Nggak tahu tuh orang. Ajaib ya? Ajaib. Akal-akalan orang film tuh memang Itu banyak. akal-akalan sound. Kalau Iya, misalnya suara jelek bisa diakalin. Kalau flu bisa diakalin juga. Iya makanya. Untuk sembuh. Tapi makanya kalau sekarang daripada merepotkan pekerjaan, kita harus nyiapin langkah cepat kalau menurut Langkah gue. cepat? Langkah cepat. Kasih paham, bos. Itu effortnya lumayan loh. Ada mundur dulu. Tapi ada 3 detik tuh, 3 detik ya. Lakuin nggak ya? Karena jujur ada malunya. Jujur Ada malunya. mikir, pas mundur mikir. Iya, kayak lakuin kan. Udah terlanjur kan bang. Udah lah, iya. Namanya langkah cepat kan. Kalau di tas gue di bagian depan itu gue nyiapin Neosep Forte. Oh. Dia support deh. Iya, taruh situ karena langkah cepat mengatasi flu atau demam. Bacanya nih Neozep apa Neosep sih? Apa Neosep? Neozap. Neosep. Itu kok gak bisa ya? Neosep Forte. Mohon maaf ini terlalu main-mainin brand ini. Ya udaranya. Forte. Ya bacanya biasa Neosep Forte. Iya, Bang. Ya udaranya. Antara Neosep apa Neosep? Neosep kan ada Z-nya Neosep. Z berarti Neosep. berarti. Iya. Neosep Forte. 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 Neosep Forte. Berarti Neosep Forte. Forte. Neosep Forte.
Orang Jawa tinggal Meksiko kayaknya. Walaupun gue nggak ngerti nih isinya nih, paracetamol mungkin tahu lah. Ah, dokter lah tahu itu pasti. Tahu. Pseudoephedrine. Pseudoephedrine. Jadi Iya. pseudoephedrine itu adalah salah satu obat yang diresepkan dan memberikan efek bisa membuat saluran pernapasan bagian atas yang dekat hidung ini untuk agak melebar. Oh. Cuman ada side effect-nya. Side effect-nya pseudoephedrine kalau diminum terlalu banyak meningkatkan tekanan darah. Oke. Gitu. Jadi Makanya sesuai minum dosis sesuai ya. dosis. Iya, difenidramin ini jujur pasti menyebabkan ngantuk ini. Oh, Karena bertahan biar kan? bisa istirahat. Ya, sekalian. difenidramin itu kayak sejenis antihistamin lah. Oke. Gitu. Jadi ini langkah cepat untuk membantu meredakan berbagai gejala flu yang kadang munculnya bersamaan. Gejala Oke. flu-nya apa aja bisa dilihat nih di bungkusnya nih. Ada hidung tersumbat, ada bersin-bersin, demam juga, sakit kepala, berbagai gejala. Satu solusinya dengan Neozep Neozep Forte. Kalau ini dari zaman gue sekolah sih. Ya. Iya kan? Ya, Kamu Bang. sekolah minum ini? Iya kalau lagi berbagai macam Oh, gejala. ternyata bisa diminum di anak kecil umur 6 sampai 12 tahun. Maksud saya jembatan bridging-nya itu tadi, nggak nyaut ya. Dia ngelempar sendiri, nggak ada yang nyamber, dijawabnya sendiri. Udah gitu nyalain kita. Kita iya. Kok bisa? Ya, memang kita nggak ngerti tadi maksudnya apa. Jadi kita nyalain. Ini cuma lewat satu ya jadi ceritanya ya. Iya begitulah. Neozep Forte. Oke, Neozep Neozep Forte. Forte. Dari dulu nih, aku minum ini juga. Oh iya, dari dulu banget. Serius? Tahun berapa kalau boleh tahu? 2000. Tahun 2000. Iya, 2000. Di mana waktu itu minumnya? Tapi ya bener, ini kan brand lama ini Neozep kan? Lama. Lama Dari zaman banget ini. dari zaman gua Tuh. sekolah. Efek samping mengantuk. Makanya kalau minum ini jangan Nggak boleh sampai nyetir. Iya, itu. Jadi ini langkah cepat untuk meredakan gejala flu dan demam. Iya. Yang kadang-kadang munculnya bersamaan. Tepat. Neozep Forte. Neozep Forte. Udah santai aja. Oh, iya, siap. Dok, tapi ini mau nanya terkait flu tadi lah, Dok. Serius ini? Serius ini. Oke. Kenapa kalau orang pilihannya nih ya, kalau orang flu itu pasti batuk, kalau orang batuk itu pasti flu. Emang iya? Rata-rata gitu. Jadi flu itu sebenarnya kan penyakit infeksi yang rata-rata disebabkan oleh virus influenza. Oke. Nah, virus influenza ini mengganggu reseptor pada hidung dan tenggorokan. Jadinya dia membuat reseptor batuknya jadi keluar semua. Reseptor batuknya itu bisa keluar karena ada dahak atau ada partikelnya. Makanya rata-rata gejala infeksi virus yang disebabkan influenza, gejala salah satunya kalau nggak batuk, pilek. Dan pasti ada urutannya. Pertama pasti gak enak badan dulu. Nyeri telan. Ya, Nyeri telan dulu, Ya. nyeri telan dulu, karena itu dia lagi bersarang di sini, reseptornya di sini. Habis itu baru batuk-batuk, pilek, habis pilek nanti hidung tersumbat, baru endingnya sembuh. Oh. Nah, nularnya itu gitu. biasa lewat batuk, droplet, sama ingusnya itu yang nularin orang. Seberapa nular itu? Kalau cuman di udara doang kita hirup, langsung Nular. ketularan. Jadi virus influenza itu dia tidak mematikan, tapi cepat menular lewat Betul. droplet. Jadi misal paling sering itu di AC sentral. Aha. Masuk kantor, hohi, nah, itu satu ruangan kan. Batuk siapa? Itu batuk ceritanya. Oke. Hohi, itu batuk, terus satu kantor tuh bisa kena semua. Oke. Karena nyebar di udara. Betul. Tapi memang influenza tuh penyebarannya cepat banget. Dulu kita ada Aukarin, ada apa tuh. Influenza, Mas. Influenza. Wow. Tapi kan flu juga. Aduh, udah lah berdua ya. Malu aku sumpah ini ya. Yakin aja dulu. Yakin aja dulu. Oke, jadi itu ya kira-kira yang mudah-mudahan si Oki pertanyaan terjawab. Karena kadang kita Iya. lupa, Dokter Tirta itu memang dokter yang sangat ahli. Karena kan dia banyak muncul di mana-mana. Bang, aku bentar, aku nggak tahan daripada terkencing aku di sini, aku kencing bentar. Jujur minta maaf kali aku, Dok. Ngobrolnya lu berdua ya kan? Iya. Minta maaf kali aku. Kencing dulu dia, daripada dia ngompol di sini. Kencing tuh nggak boleh ditahan. Ada aja tiba-tiba. Jadi kalau menahan kencing itu nggak boleh karena bisa menyebabkan Keren, resiko dokter potensi banget. infeksi saluran kemih. Iya. Makanya kalau ada kerasa kencing harus pipis. Tapi Anda dengan berbagai macam profesi muncul di mana-mana itu orang perlu diingetin terus nggak secara branding nih. Gue masih punya edukasi kesehatan Betul. segala macam. Iya. Itu alasan kenapa saya kemarin update ijazah. Karena mulai ada yang mempertanyakan apa Betul gimana? sekali. Banyak yang mempertanyakan, terutama kenapa bahas bisnis? Emang lulusan apa? Nah, baru di situ saya update ijazah lagi. Tapi gimana caranya Anda? Karena gini, kalau dulu kan saya kuliah keuangan. Pengennya memang jadi penulis komedi. Tapi waktu itu punya ketakutan. Kalau gua terlalu serius nanti
masih komedik nggak ya gitu. Tapi nggak kayak gitu ya. Ini pertanyaan bener. Romantis lah. Jaga kesehatan, bro. Kita semua di sini cinta sama Dokter Tirta. Terima kasih. Terima kasih Terima udah kasih, selalu Pak datang ke Kopi sini. Lengga. I love you itu. Aku sih kaget ya. Ini siapa ngisi I love you? Ya, karena gini. Dari sekian banyak karakter Nasum, kenapa dia yang memberikan I love you? Enggak, soalnya. Makanya saya kaget Soalnya saya sama Panji sama teman-teman saya, kita biasa ngomong kayak gitu. Kayak, bro, I love you. Kan biasa kan orang stand up kan? Ya, I love you. Bro, I love you. I love you too. Love you, bro. I love you. 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 Beb. Kan Beb, Iya. baby. Saya juga ada hadiah untuk Anda. Ini adalah persembahan. Ini lilinnya bisa dimakan. Kita Enggak, bukan. Itu lilinnya asli. Nice. Dokter Tirta. Kesini. Gini Bang, ini ntar dulu. Apa? Ini bunga asli kan? Bunga asli. Ini dikejar tawon, saya nggak bisa. Nggak, lebah dan tawon, nggak. Happy birthday Dokter Tirta, terima kasih untuk pertemanan ini. Enggak. Iya, itu nggak apa-apa, ini saya ambil, tapi bunganya disimpan aja. bunga harus diambil. Iya. Nggak. Saya pernah bawa bunga ini, lebahnya ngejar. Nggak. Anda nggak tahu kan dikejar lebah? Nggak tahu. Kenapa ngasih bunga itu loh? Tahu sih, terima kasih. Love. Iya. Bentuk love. Ini resiko dikejar lebah. Tapi di sini nggak ada lebah. Ada lebah di sini. Belum tahu dia. Ya udah, berarti ini kita simpan aja. Ya udah, Bapak disimpan. Ya udah, terima kasih Dokter Tirta. Lihat ya, kalau sampai bisa ada tawon di rumah Iya. gua sama lebah, awas. Ini dari kami semua. Masa tiba-tiba ada tawon di rumahnya? Happy birthday Dokter Tirta, terima kasih untuk pertemanan ini. Jadi Dokter Tirta baru aja merayakan ulang tahun yang ke-42. Bukan, Ini gua. 435. Astagfirullahaladzim. 42 Bang? Iya. Ya, Dia- tua. Astagfirullahaladzim. Kau berapa? 38 dia. 38. 35. Boleh disimpan bunganya. Ih, romantis banget sih podcast kita hari ini. Gemes deh. Terima kasih, Terima kasih, Dokter selamat ulang tahun Tirta. Dokter Tirta. Ya, saya sangat terharu dengan pertemanan yang sangat positif ini. Iya dong. Bayangin yang memberikan I love you adalah orang yang paling ngegas. Iya. Dan yang memberikan bunga adalah orang paling introvert. Kemarin saya makan sama Panji Pragiwaksono. Iya. Terus gue bilang, Ji makan yuk, gue traktir, ayo gitu. Terus pas mau nyampe ke restoran, si Panji WhatsApp gue. Nggak nyangka ya kita udah lama temenan. Berapa tahun berarti total sama beliau? Berapa ya? 15. Oh iya, Dian. lebih jauh lagi sih, 17-18 Dian. tahun. Jadi mungkin karena di momen ini ya mudah-mudahan persahabatan kita Betul. Amin. Tapi terus terjaga. nggak tahu ya di circle lain, tapi di stand up kayaknya kayak begitu tuh, ya Bang ya. Tapi aku ini. Maksudnya? Aku karena tadi aku baru ngumpul sama anak-anak. Ah. Tadi ada Rin Hermana, ada Gautama sama Egi. Terus Iya. ngobrol. Kita dulu nongkrong dari masing-masing belum nikah. Iya lagi. Sekarang udah pada punya anak kita semua. Iya lagi, gua Kita Panji beli sama. Ernest ya. Iya. Sama ya. Sama. Kayak di tongkrongan anak stand tuh kayak gitu ya. Gitu. Dan kita Beda care. circle ini Betul. kan. Kita peduli. Ya, Kita nih. care, kita saling care gitu. Tapi saya kenal Bang Panji itu dari zaman ngajar bareng menan. Hah, ngajar apa? Nah, ini kan belum tahu. Bang Panji itu sering dulu tahun 2017-16 sharing-sharing ke kampus di Jogja mengenai public speaking. Nggak usah didengar lah. Denger lah. Itu Iya, pertama bener-bener. kali kenal. Terus? Gara-gara dia tanya sepatu Air Jordan. Terus ketemu lagi di Batam ngajar lagi. Dia tanya sepatu. Masih inget sepatu yang itu aku suka Bang Panji adalah dia masih ingat. Tir, kita pernah ketemu. Kita bahas Air Jordan saat itu. Terus dia tanya lagi soal Mizuno terus dia beli. Aku suka dia tuh dia nggak pernah lupa orang yang pernah diajak ngobrol. Iya. Padahal saat itu statusku di 2016 jauh di bawah dia. Tapi bisa bayangin gak sih satu profesi? Nggih. Kan saya sama Panji kan satu profesi. Kayak oke Ya. dengan teman-teman yang lain. Kita bareng gitu. Ya, Bareng profesi yang sama dengan kesulitan yang sama. sampai sekarang masih Pengalaman- bertahan. Iya. Yes, Itu manisnya di situ sih. Mana sih di situ? Dengan- Bahkan kita tuh masih yang kayak nih, September kita ada Jambore Yang di, Benar. di Jogja. di Jogja. Iya, nah, biasa. itu tuh itu momen kita komik-komik pada datang kumpul, padahal Dok nggak dibayar. Oh iya? Sama stand up Indonya. Iya. Oh
Jambore itu sukarela berarti? Iya, dan kitanya happy Titian. ngejalani. Kalau genap itu Jambore, ganjil itu stand up fest. Nah, jadi kayak gini, stand up Indo tuh menyediakan transportasi kereta api Oke. untuk semua pengisi. Kalau ada yang nggak bisa berangkat di hari itu, nggak apa-apa. Kalau ada yang misalnya aku nggak mau naik kereta api, aku maunya naik pesawat, ya nggak apa-apa. Tapi itu biaya sendiri dan kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Kita berangkat aja naik pesawat sendiri. Nggak pernah masalah rider. Mana ada riders kita? Titian. Dan itu nginepnya di tenda. Yang di Jambore kan? Jambore, bener-bener di tenda bareng penonton. Itu Mukti yang cerita soalnya. Ya. Mukti cerita ke aku itu. Mukti selalu. Ini kita bakal jalan lagi di September ini. Di Pinus lagi. Hutan Mangunan Pinus karena Iya, itu tempat selalu. yang Abadinya. proper, Proper ada, enak buat camping. ada tempat campingnya oke, untuk penontonnya itu juga sekitar 1.000. Soalnya pernah ada orang dari negara lain datang ke sini terus dia mau riset kan soal kenapa sih stand up comedy di Indonesia bisa kayak gitu. Terus mereka kaget dengan gimana teman-teman tuh saling bantu. Walaupun tuh Kita sebenarnya bareng. kalian nggak, padahal kan kalian sebenarnya kalau dari kacamata pebisnis, aku melihatnya ya antara satu yang lain kan berarti kan sebenarnya bersaing. Bersaing. Kompetitor. Dan kalau dari kacamata pebisnis sama-sama pengusaha sepatu, nggak mungkin bisa akur. Ini bisa akur ya. Kebanyakan lagi nih faktanya. Stand up komedian itu asistennya semua komik juga. Iya. Asisten P maksudnya? Asisten PA-nya. Oh ya? Iya, komik. Nih, aku punya PA komik 2 tahun sama aku, orang Medan. Di Jakarta, aku kasih tuh momen kalau lagi ada open mic. Oh. Open mic. Setelah 2 tahun dia kerja sama aku, dia ngerasa, "Bang, aku mau balik ke Medan lah, Bang, mau ngelanjutin stand up." Di tahun ini dia naik di Jambore. Oh berarti yang diceritain Mukti mirip ya. Jadi kayak ada acara seminar-seminar gitu, terus Mukti ngerekomen namanya Theo Joksel, terus naik. Iya, kita masih gitu. Iya, kalau ada kesempatan makanya film-film anak stand up kan anak stand up juga yang diajakin. Bang Radit bikin show 52 show dalam setahun, komik junior dibawain. Iya. Dan itu Diperkenalkan. bukan berarti kita kayak nganggep kompetitor dan Enggak sih. Enggak lah. Enggak. Kadang-kadang mereka kalau dapat job itu saling ngabarin terus saling bantuin buat dapat buat job itu diisinya gimana. Ya. Kombut namanya Comedy Buddy. Emang kayak gitu kami. asem. Itu beda. Seru ya, tapi ya. Seru ya. Beda dengan sejawat saya ya. Seru banget. Kenapa? Oh nggak apa-apa sih. Nah, itu nanti. Oh, iya, Ini beda. aja nanti kita udah record aja. Tapi kelihatan sih kayak sama dokter Isan tadi tuh. Kalau kita kan Oh, kalau iya. ngobrol nggak gitu tadi, Bang. Oh, Ya iya, intinya senior, agak junior. berbeda. Genrenya agak berbeda. Kalau di kita agak sulit ya, agak sulit. Tapi dokter Tirta apa, Bang? Kalau dokter Tirta masih ada praktek nggak sekarang? Udah enggak, makanya aku nggak berani ikut campur urusan yang terlalu segmented apalagi ngeresepin, bahaya. Oke. Yang tak edukasi yang general. Waktu awal-awal terkenal, pernah nggak dokter Tirta jadi star syndrome? Wow, sering. Oh iya. Iya, itu yang parah yang 2020. Oh, berarti pernah ada momen itu ya? Pernah, semua semua dilawan. Ngerasa paling hebat. Ngerasa paling hebat. Justru yang nasihatin itu netizen yang bukan punya jabatan apapun, makanya berubah. Oh, iya ya paham. Paham Ngerti kan? maksudnya. Jadi justru ketika kita ketemu random people yang dia nggak tahu kita siapa, terus kadang memberikan saran yang out of the box jadi berubah. Langkah cepat kalau kita terlena sama silau lampu. Ketenaran. Kalau terkenal di medsos, percayalah semua like dan komen itu adalah maya. Racun. Dan itu bubble doang. Di dunia nyata, ya nyatanya kita adalah orang yang biasa. Kita adalah orang biasa, Tirta yang biasa, belum tentu akan ada orang yang nggak kenal Tirta. Jadi apa yang kamu alami di medsos itu adalah bubble. Jadi jangan menganggap kita hanya sebuah superstar kalau kita hanya dapat like tuh sejuta itu. Oke, soalnya kalau kayak stand up ya, mau sejago-jagonya kita, kalau kita awal-awal bikin materi pasti ngebom juga. Iya. Ngebom tuh gimana? Nggak lucu. Ngebom tuh, Seorang Oki pernah? Ya, pernah sekali. Seorang Latin? Lah. Jadi saya yang ketawain. Saya- beneran aku tuh. Iya beneran. Saya ini kan show cerita aneh berarti udah show ke-5, ke-6 special show. Abis ini selesai, saya latihan lagi misalnya 2 bulan lagi, udah pasti nggak lucu latihan pertama. Udah yakin pasti nggak lucu. Iya, selalu kayak gitu. Nanti begitu show baru lucu. Setelah nggak lucu, perbaiki terus. Iya. Nah, terus kalau nggak lucu gitu gimana kalau ada yang ngehujat di medsos? Ya kalau kan kita biasanya nggak lucunya di latihan sama open mic. Ya, biasanya kalau sudah di Show. acara show gitu, potensi tidak lucunya itu udah lebih kecil. Ya, Karena kan kita karena udah latihan. latihan-latihan. Cuman memang ada beberapa pekerjaan yang memang kita bilangnya jihad. Piwi. Acara corporate
sebuah perusahaan Hah? yang penontonnya meja bundar, Ya, Makan sambil makan. Formal berarti ya? Iya, kita stand up, bos paling besarnya ada di depan. Ketika kita stand up, lucu sebenarnya, tapi bosnya nggak ketawa itu anak buahnya. Dian. Nah terus gimana dong feelingnya kalau gitu? Dia pengen cepet selesai dong. Nggak, kalau baca stres deh. Aku aja baca komentar medsos tuh kadang insecure, makanya Oh, iya? ya makanya aku kurangin. Oke. Makanya aku kurangin. Nah, gimana kalau baca? Enggak, potongan klip muncul. Potongan klip misalnya ngelawak lah. Klipmu muncul. Nggak lucu, klipmu. nggak lucu. Nggak lucu apa lu garing? Buset. Kebanyakan kayaknya itu. Salah. Kok kayak ada yang nulis ya? Nah, terus itu gimana? Cara defense-nya? Apakah kita skip aja atau jadiin masukan mungkin nggak lucu ya gitu? Ya, Atau nggak ya udah. apa-apa. Dulu aku marah. Itu jujur. Marah aku kayak ya apa sini lah kok kira gampang gitu. Kok kira gampang stand up tuh semua segala macam. Dulu aku marah karena aku sempat ada kasus yang narik penonton ke atas panggung yang itu. Itu marah beneran. Itu beneran tuh. itu. Oh iya. Karena momennya sebenarnya kan yang kulakukan adalah aku itu dimaki-maki ketika baru mau mulai stand up. Selama aku stand up diganggu terus sama orang ini, ku tariklah dia ke atas panggung. Ku suruh dia stand up. Nah, berita yang muncul, Oki Rengga marah, dibilang gak lucu. Beritanya. Oh iya. Buatku kayak, ya kok gak tahu apa-apa semua. Dulu aku nge-defense, ngebalas semua. Sekarang kalau misalnya berita itu datang lagi, sampai detik ini tuh masih ada tuh komik baper kok gak lucu tapi nyalahin orang gitu. Itu masih ada. Sekarang aku mikir, ya mungkin gak lucu buat dia, tapi buat yang lain lucu kok gitu. Dan nggak kau balas sekarang? Nah, udah gak aku balas. Nah, kalau Karena menurutku ya udah, aku punya pasar sendiri. Kemarin aku show penontonku 1.000, semuanya happy, ketawa. Keren dia di ininya. Solo? Special show-nya. Iya, special sendiri. show-ku. Dian. Kalau saya bahkan kan kreatif kita kan Gilang. Kalau ada show di Jakarta Gilang suka ikut tuh. Sepecah-pecahnya kita. Terakhir kita di UBM tuh kan 1.000 kali 2 tuh 2.000 orang. Pecah tuh pada ketawa. Begitu selesai masuk ruangan saya manggil Gilang. Tadi bagian yang masih nggak lucu yang mana Gil? Jadi langsung perbaikin. Aku nggak kuat tuh kalau kayak gitu. Iya, Untung iya. aku bukan entertain. Anda kan entertainment entertain gimana? dong. Mana Bukan ada entertainer enggak lah. Ya Orang iyalah. berantem sama orang random anonim. Ya itu kan dulu, sekarang kan udah enggak. Apa di thread masih itu. Anda kan lucu. Lucu dong ternyata lucu. Iya, Saya tuh nggak ada niat sekalipun Anda lucu. menghibur. Tapi dokter itu tuh lucu. Nggak ada niat lucu. Bakar. Mata deh. Gak ada niat yang lucu tapi lucu. Genius, Bakat. genius, genius. Kalau kita bilangnya pemain. Keren. Ini kalau orang Jawa bilang jingo men ini. Cuy. Lucu. Digituin lagi sama Bang. Seumur umur saya ngegas itu memang natural ngegas karena reaksi kalau ketemu pertanyaan konyol. Ketrigger jadinya merespon. Karena pertanyaan itu sering muncul tapi justru dari generasi yang muda. Tapi lucu-lucuan, Mut. Anda lucu-lucuan kan? Enggak lah. Oh, marah beneran? Marah beneran. Contoh, ditanya, dokter kalau berobat, dokter kalau sakit berobat ke siapa? Ego kan. Gile. Iya. Dokter bisa sakit. Ada loh pertanyaan itu. Nah, Serius. tapi kalau dokter sakit berobat ke siapa? Ya kita kan ke penasaran. dokter. Ke dokter Sesama juga. dokter juga. Gak boleh diagnosa sendiri. Nggak bisa stetoskop. Ini. Tapi bisa nggak dok kita Iya. dengerin detak jantung itu? Bisa dong pakai stetoskop. Ya udah. Ya itu diukur sendiri aja. Ini pakai stetoskop. Ah. Di sini kan ditaruh dikepit gini lah biar nggak susah gini. Nah, iya, gini. Habis itu diukur di detak jantungnya kan. Itu bisa. Sering aku lakuin tapi namanya self diagnose. Nah Ya, itu boleh, boleh dong. Self diagnose. Aduh, berat nih neranginya. Gini. Kalau kamu mendiagnosa dirimu sendiri, kamu pasti ada kecenderungan mengatakan bahwa dirimu tuh nggak kenapa-kenapa. Oke. Biasnya di situ. Wah, ini Oke. Tirta nggak kenapa-kenapa. Padahal sebenarnya kenapa-kenapa. Makanya kita harus diperiksa orang lain. Oh. Gitu maksudnya. Tapi kita bisa menghilangkan biasnya karena kita tahu kita bias. kita bisa menghilangkan biasnya karena tahu kita bias. Iya, karena kita tahu oh ini mungkin ada kesalahan dalam gue menilai nih. Gue hilangin deh biasnya. Gue mau objektif deh menilai diri gue. Kayak sini, denger tuh. Loh, ini jantung siapa? Jantung orang rupanya. Aku malu digituin Bang Raden lagi. Berarti jangan ya. Jangan. Dokter jangan mendiagnosa diri Jangan sendiri. Diagnos tuh nggak boleh Nggak ya. boleh. Even Oh, itu emang dokter nggak sendiri boleh. kita Oke. akan tanya ke orang Karena kan lain. itu kan bener-bener kayak sekarang kan Bang, kayak anak-anak Gen Z gitu
mulai, aku kayak gini, terus dia self diagnose tuh. Terus pakai AI gitu kan. Itu nggak baik berarti. Nggak boleh. Karena kita akan kecenderungan mendiagnosa lebih buruk atau lebih baik. Nah kita harus dengerin pendapat orang. Coba dong AI dong pendapat Anda dong. Pendapat Anda Ya gimana? orang sakit terus foto ada yang luka atau apa ini kenapa minta saran kesehatan dari AI. Menurut Anda gimana? Tergantung kalau AI-nya dipersonalisasi dengan baik, dia bisa memberikan saran alternatif yang proper. Berarti saran kesehatan dari AI kita bisa ikutin. Kalau personalisasinya baik, dan biasanya personalisasi AI baik itu kalau kita memberikan ke AI tersebut jurnal-jurnal dari riwayat profil kita. Kalau tahu kita orang awam, AI-nya tuh akan ngeblokade dan memberikan saran as awam. Oh iya. Iya, aku bisa membuat itu soalnya. Jadi aku pernah pakai beberapa AI, terus diskusi sama teman-temanku yang memang paham di bidang itu, terus aku mempersonalisasi. Tak bilang, kamu adalah ini, riwayat pendidikanmu ini, jurnal yang kamu baca ini, tolong gejalanya ini, coba buat kemungkinan alternatifnya. Dia bisa buat. Keren. Itu keren. Itu dengan kayak gitu kita bisa tahu, oh kayak gini. Cuman kita nggak bisa berpendapat AI ini benar. Karena hanya sebagai POV. Oh kalau mesin yang berpikir kayak gini, berarti kemampuan teknologinya jago dong. Iya. Tetap aku akan tanya sama seniorku. Atau orang yang lebih ahli. Aku nyebutnya senior di sini bukan orang lebih tua. Tapi orang yang experience-nya jauh di atasku. Oh ternyata jawabannya mirip-mirip. Tapi aku nggak akan sampai hati bilang berdasarkan AI kayak gini nggak. Aku nggak akan pernah mendapat pendapat manusia Dengan jawaban AI. Iya. Karena itu sama aja egois banget. Iya, betul. Oke. Jadi misal aku bilang, Maksudnya Oki cerita nih tentang senap. Enggak, berdasarkan AI gini. Enggak, aku enggak akan kayak gitu. Oke. Itu hanya buat POV diriku. Nah, jadi gitu tuh. Jadi gitu tuh. Ini kebanyakan ngomong kucing nih. Jadi gitu bang, Iya, memang iya, keren iya. banget tuh. Kita bisa jadi referensi si AI ini. Ini lucu juga buat Ini lucu nih. Ini mereka masih bingung loh. Kita sebelum ini bahas apa loh. Ya itu aku sambung sama AI tadi. Ini Nggak lucu. boleh kita, Lucu nggak boleh buat kita doang nggak ini. boleh kita masuk percaya sama AI aja. Harus ada beberapa referensi. Iya, Gini betul. deh soal AI juga nih produktivitas deh. Heeh. AI ngebantu produktivitas lo nggak? Wah, aku lumayan banyak. Jadi high productivity sekarang. High. Income juga ya. Income nggak terlalu tapi dalam oh iya betul income ya. Iya dong. Ya terima kasih AI. Rumah udah bikin rumah lo dia. Dari AI. Emang iya? Ada sih sebagian. Ada sih sebagian. AI itu ini dalam hal berkomedi, aku tuh jadi lebih produktif bang. Oke. Aku kan jujur suka ngedit foto bang. Suka ngedit foto orang sembarangan gitu. Sekarang sejak ada AI, aku hanya tinggal masukkan foto siapa yang mau aku masukkan, ku tambahkan foto ini, ku gabung. Tolong buat mukanya jadi muka dia ya gitu. Tunggu. Ini untuk apa? Tukang timpa. Kalau kita bilang Gen Alpha sama Gen Z bilang ini nukang nimpa. Ya, nimpa. nimpa. Nimpa dia. Untuk Nama diposting. Tukang Nggak, timpa itu. ya, untuk di grup aja. Itu tukang timpa tuh namanya. Kita lagi bicara produktivitas kan? Itu produktif. Itu produktif loh. Itu produktif. Hiburan itu. Tukang Bang, aku dulu Tapi malah kan buat kerja. Hubungannya sama kerja apa? itu juga gara-gara aku sering main-main itu. Jadi aku betul gara-gara aku sering main-main itu, ngeser-ngeser gitu. Nah, salah satu brand AI ngajak aku kerja sama. Oh, larinya ke situ. Iya. Produktifnya gitu. Iya, Iya tukang dong. timpa itu namanya. Yang aku bilang Kok tukang timpa? Iya, di grup ada Facebook, kita nyebutnya tukang timpa. Oh, gitu? Jadi ada muka, kita jadiin satu, jadiin meme yang baru, itu namanya nimpa. Iya. Meme yang Aku mukaku, ku timpa mukaku yang lain. itu nimpa-nimpa berarti. Gak penting sih sebenarnya. Tapi lucu, Bang. Tapi Lucu itu, aja. lucu itu. Mukaku serem tapi lagi posisi ngapain gitu. Tapi kan yang kasihan tuh ada yang lagi ngapain, pergi belanja atau apa, terus ditimpa, terus dibilangnya ini maling ketangkep gitu. Ada gitu-gitu kan? Ya itu nimpa-nimpa yang keterlaluan itu. Ya kan kita jadi Nimpa bingung fitnah mana yang, itu. mana yang bener mana Ya yang nimpa enggak, kayak kan? gitu. Ada Tapi yang memang AI itu terlalu produktif. Nggak masuk di akal. Apalagi kemarin selama Piala Dunia. chaos itu. Chaos sekali. Ronaldo pulang. Masa boncengan naik motor sama Neymar, sama Mbappe. Yang paling parah yang Koci lah. Gambar. Yang Koci tiba-tiba bisa podcast sama Messi. Oh iya, itu lucu banget. Itu, Nah, makanya itu kreativitas lagi dia. Produktif itu. Jadi kayak gitu. Sama kalau lu sekarang pekerjaan lagi apa? Lagi syuting, produktivitasnya kayak apa sekarang? Aku sekarang lagi baru aja mau jalan series. 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 Gokil. Series tentang apa? Mafioso itu. Apa nih ya? Aku lupa Lu lagi. kan kerjaan. Drama keluarga. Oh drama keluarga. Komedi. Oh, komedi. Drama Komedi. keluarga. Iya. Kapan syutingnya?
baru mau reading ya? enggak ya besok reading. Oh, oke. Dokter Tirta produktivitasnya seperti apa nih akhir-akhir ini? Justru menyita waktu banyak ngajar. Ngajar apa, Dok? Sharing aku ngajar di ITB masih jadi mentor Galak S2. nggak Anda? Ya harus serius karena outputnya beda. Hah, sharing apa nih, Dok? Lu Dia beneran? dosen. Bukan dosen. Iya, Dia ngajar di bidang marketing bisnis sama decision making. Lah emang S2-mu apa, Dok? MBA bisnis. Oh gitu. Tapi kalau di dokter ke UGM aku sharingnya mengenai komunikasi di bidang kedokteran. Jadi aku tuh ngajar 2 bidang berbeda. Itu harus masang muka ngajar. Di saat bersamaan ada latihan olahraga harus Iya, setiap pagi lari. habis subuhan. Ya. Belum ngurus toko. Yang terakhir yang ngurus endorsement sama ngurus klien brand. Brand punya masalah apa ke perusahaanku terus tanya. Keren. Saya diajak lari bareng sama dia di Senayan. Datanglah saya lari di Senayan. Yuk kita lari bareng. Ayo, aku duluan ya. Paling jauh. Itu nggak bareng dong Nah namanya. kan saya ada temen yang nemenin. Sekarang lagi ada tren slow marathon. Oh yang slow jogging. Slow jogging. 180. Cocok Itu tuh. gua. Cocok tuh. Ya sama 180. dokter bawa. Ya, tapi Jangan yang Tapi dia gak bakal mau lah. pokoknya pelan-pelan. jangan yang kasih paham bos. Jangan yang itu. Ini nggak Tadi effort, lebih Bang. mundur, tadi Nah, ini lebih udah, Bang. mundur. Ini di sini aja. Tadi Bang. lebih mundur. Di sini aja, Tapi Bang. dia tuh kelemahannya satu, kalau kena orang males rame-rame, lari Pusing. pakai masker. Wah, susah dong. Setelah lari baru pakai pas jalan balik. Sulit. Jadi beliau ini Iya. termasuk orang yang sulit keramaian. Nah, GBK kan rame. Ya nggak bisa. Nah, nggak tapi bisa. dia emang ngasih beberapa teman-temannya buat temenin. Akhirnya ku kasih lah teman-teman yang memang bisa nemenin Bang Radit. Jadi kalau ada orang nyeket, Bang, foto Bang." Enggak ada Kita juga tolak. sih, enggak ada juga. Ada kemarin, tapi kan takut karena yang awal banyak. Oh, emang gara-gara itu? Ada, di thread ada yang cerita pada waktu sebelum aku deaktif. Mau ngajak foto Bang Radit, tapi karena yang awal teman-teman SAC banyak gak jadi dan segan. Oh iya. Iya. Padahal itu orang Anda semua ya? Iya itu orang semua. Iya. Dan mereka tahu gitu. Oh. Coba lari sendiri kalau berani di CFD. Gak usah pakai masker. Kita lihat pulang nggak kau? Pulang sih, tapi kan jam-jam setengah Kok 4. jadi serem? Kenapa jadi serem? Eh, Pulang ya. nggak kau nanti? Pulang aku. Lebih ke diculik gitu. Iya, gitu. oke. Makanya aku pakai Berani Google aja. Calendar. Supaya? Alarmnya tuh bunyi kalau sudah selesai. Nah sekarang aku nambah satu lagi, screen time alarm. Ih, ini serius ya berarti? Serius. Soal ini nih serius Screen time banget tuh parah, Pak. Soalnya kemarin yang paling parah tuh berdebat sama anak sendiri. Anakku udah mau belasan tahun. Oke. Jadi pada waktu aku negur dia karena dia di atas 2 jam main game di iPad-nya, dia bisa mulai membantah. Oke. Lah papa kan juga cari uangnya dari medsos. Kacau sih. Nah berat nih lawannya. Akhirnya dari situlah berkomit. Ya medsos ini kan nggak seluruh cari uang. Aku memang scroll. Apalagi kalau kena kontennya Hansen Fendi Agus. Gak tahu kan? Nggak tahu. Itu asli itu konten kreator TikTok penghambat scroll. Kita nyebutnya adalah penghambat scroll. Karena? Karena lucu. No film. Oh, yang itu yang penyanyi 2 itu ya, yang sebelah-sebelah. Bukan tuh Hudson mas. Aduh. Itu Hudson. Ini Ini siapa? Hansen Fendi Agus. Itu influencer kesayangan Gen Alpha sama Gen Z. Nggak tahu. Followernya banyak banget di TikTok. Dan Terlalu itu. Gen Z ini sama Gen Iya. Alpha. Nah itu. Anak alfa kayaknya Anda. Gara-gara itu akhirnya mulai memahami screen time alarm. Nah ternyata gara-gara screen time alarm anakku ngikutin. Oh, bagus dong berarti. Nah makanya mau nggak mau harus membatasi. Screen time alarm itu maksudnya menyudahi. Jadi Ya. kalau misalkan aku batasi main Instagram 1,5 jam. Begitu alarm screen time itu udah 90 menit kan bisa data kayak si HP bunyi alarm terus Selesai. Habis itu ngapain? ya baca buku akhirnya Kindle, beli Kindle. Weh, Kenapa? saya juga Kindle. Aku akhirnya beli Kindle. Terus baca buku dari Saya Kindle. fisioterapi setelah beli Kindle. Kenapa? Kebanyakan baca. Oh gitu. Sampai sini Pusing leher. dia. Apa? Lanjut aja. Kok marah sih? Katanya udah terapi. Iya. Kan Kindle. Kasih tahu Kindle apa. Kayak device buat baca buku. Kayak tab tapi hanya Enak, khusus enak buat banget. baca buku. Tapi Enak di banget. tab. Di itu yang kayak gimana tab. tuh ngejelasin Jadi, itu? gimana ya? Tabnya tuh kayak buku. Teksturnya kayak buku. Iya, Dia benar. buku, tapi bukan buku. Dia tab. Tapi bukan tab. Berlembar, ada lembarnya. Enggak, Tidak, belum, gini-gini. Dia tuh tab, tapi dia tuh bentuknya tablet, tetapi tidak bisa membuka hal lain selain buku, Iya. e-book, electronic book. Dan buku-bukunya itu bisa di lengganan, Iya. bisa kayak disewa gitu. Bukunya banyak. Kita Kayak bisa. tinta, pakai tinta, pakai tinta. Oke. Enggak, Bisa enggak pakai disetip, tinta. bisa disetip. Seperti pakai tinta. Ya, seperti pakai tinta, benar. Disetip, dihapus gitu bisa. Disetip, Disetip, bahasa Jawa. Pakai dihapus. Nggak bisa. Pakai setip. Tapi bisa di stabilo. Di stabilo kayak Bisa. Ya, pakai tangan, Pakai tangan, di Gini, stabilo. saya bilang. Oh gitu. Di tipek bisa. Enggak. Bisa, tapi kena di layar.
Masalah Jangkrik. bisa apa enggak? Ya tapi betul masalah bisa atau enggak. Ternyata di stipek bisa. Enggak, tapi enggak di Bisa, TV, tapi di layar. Iya, Layar. tapi tinggal bekas di layar. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa. Ya Itu bisa, aja dulu memang. pertanyaannya. Oke, bisa. Aku itu tertarik kalau itu bisa di stipek. Kalau nggak bisa Oh buat iya apa? udah pada cocok. Baca dilabur isa cek cek. Wis pidol lu, layari nang kabeh. Berarti itu langkah cepat supaya makin produktif. Di mana belinya itu? Di e-commerce. Oh bisa. Bisa. Terus buku-bukunya tuh buku-buku yang tidak pernah kita temukan di toko buku. Bagus-bagus. Ya. Tapi semua buku dia ada. Ada di Semua mana? buku yang di Amazon ada. Itu yang ngebuat Jeff Bezos kaya sebenarnya. Oh gitu. Dilan. Belum nyari sih kalau gua. Coba bang. Ini kenapa ya, Bang? Kenapa ya kalau buku Dilan? Apa sih? Bukan pengen tahu aja. Oh. Maksudnya kan kalau sekarang tuh kita tuh malas bawa buku yang ngelihatnya Betul. tebal Nah, itu. gitu. Maksudnya kalau ada gitu kan tinggal ya udah di situ beli misalnya dia jual buku Dilan gitu. Ya udah kita langganan terus Ya, kita ya baca, ibaratnya kayak gitu. Di dalam itu gue ada 60 buku karena kan sejarah beli buku sebelumnya kan juga dia nyimpen kan. Iya. Dulu kan Apa gua- udah ada 60 di situ? 14 baru. saat ini ada segituan. Dulu belinya buat di laptop. Iya. Kan dia ada aplikasi yang Betul. buat di laptop juga, bisa baca di situ. Itu- Sekarang kayak Satu minta. nanti gua kasih lihat ya kalau kita ketemu lagi ya. Itu 14 aku. Enggak bukunya. Itu. Gak Yang bisa, udah harus Bang- dibuka di Kindle Iya. doang. Beda akun, beda history nanti. Kita Berarti nyambung harus nggak beli sih sebenarnya? berarti harus beli itunya dulu. Kindle, apa? Kindle-nya iya. itu. Apa namanya? Kindle. Makanya sekarang Samsung nyiptakan yang itu, yang fold kayak buku. Yang kotak gini. Ya. Itu bukan membantu, tapi beneran itu temanya karena banyak orang-orang seperti dia yang Iya. senangnya tuh buka buku biar kayak buku, makanya foldnya sekarang kayak buku. Ya, kotak gitu. Iya. Wah. Semenjak itu sih emang gue bacanya itu terus. Bener kan? Kindle-nya Ah. jadi gak dipakai. Iya, karena kotak gini doang. Karena akhirnya gara-gara baca terus Tapi terlalu terbang, terlalu kencang dia tadi. Semangat banget aja juga. Kita juga nggak tahu. Ya aku benar tertarik. Tapi baca nggak nanti? Bang, Beli-beli aku tuh doang. buku banyak aku beli. Cuman aku tuh jadi malas bacanya karena tebal, bingung ngeletakinnya. Banyak aku udah ada itu beberapa enak, buku. apalagi kalau di pesawat. Nah ini dia pertanyaanku, apakah banyak buku yang Banyak dia jual banget. Indonesia, luar negeri? luar, Aduh, rata-rata Indonesia luar. nggak tahu deh. Luar. Kalau luar sih banyak banget. Banyak dan ilmunya tuh sesuatu. Harry Potter. Harry Potter ada. Ada, pasti ada. Baterainya 3 minggu. Ya betul. Baterainya 3 minggu. Aku genset. Bukan. Genset Astagfirullah. kan. Aki. Iya pas gue baca sih. Aki yo. Ada sih. Agi. Tur. Oh berarti belum terlalu tua. Belum. Kalau terlalu tua dia Agi. Ini podcast judul apa yo? Udah lah bang, ini udah terlalu produktif kita ini. Iya, Udah iya, nih. iya, iya. Aish. Oke, terima kasih udah Terima kasih, mampir ke Bang. sini. Sudah gini doang? Udah, Udah gini gitu aja, doang. udahlah. Terima kasih. Ini saya berikan untuk Oki Rengga karena dia lagi produktifnya. Terima kasih bang. Oh iya Kalau buat betul. Dokter Tirta kan sudah punya kan pasti. Oh, nggak dikasih saya? Oh mau juga boleh. Saya setiap sini nggak pernah dikasih loh. Banyak loh. Ada baterainya. Ya, saya sakit kepala mendengarkan ocehan Anda berdua. Iya boleh. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Nosep Jaya. Iya. Neosep Forte bukan Neosep Jai. Nosep Forte. Nosep Jaya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Good luck. Sama-sama. Terima kasih.